Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Putri Aulia dengan NIM 12250321407. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan EDM 05 dan APO 01 dalam tata kelola teknologi informasi berdasarkan COVID 2019. Nah, pemanfaatan teknologi informasi atau TI yang efektif menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. COVID 2019 hadir sebagai kerangka kerja tata kelola TI yang memberikan panduan bagi organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi TI secara efektif. Di dalamnya terdapat berbagai proses tata kelola dan manajemen TI yang membantu organisasi meningkatkan kapabilitas TI agar lebih sejalan dengan tujuan strategi bisnis. Dua proses utama dalam COVID 2019 yang berperan penting dalam tata kelola TI adalah EDM 05 atau Ensure Stakeholder Engagement dan APO 01 atau Manage the IT Management Framework. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait EDM 05 dan APO 01, mari kita bahas pengertian dari EDM 05 dan APO 01 terlebih dahulu. Nah, EDM 05 sendiri adalah domain dalam COVID 2019 yang berfokus pada keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola teknologi informasi di organisasi. Domain ini memastikan bahwa para pemangku kepentingan termasuk manajemen senior, pelanggan, mitra bisnis, dan pengguna akhir terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi strategi TI. Sedangkan APO 01 atau Manage the IT Management Framework adalah salah satu proses dalam domain Align, Plan, and Organize atau APO dalam COVID 2019. Proses ini berfokus pada pengelolaan kerangka kerja manajemen TI yang mendukung tujuan bisnis di organisasi. Nah, kita pembahasan yang pertama yaitu EDM 05 atau Ensure Stakeholder Engagement. Tujuan dari EDM 05 sendiri yang pertama, memastikan bahwa keputusan TI sejalan dengan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan TI. Yang ketiga, yaitu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan strategi TI yang diimplementasikan di organisasi. Nah, proses utama dalam EDM 05 sendiri ada 3. Yang pertama itu EDM 05.01, yaitu Evaluate Stakeholder Engagement and Reporting Requirements. Yang kedua, EDM 05.02 atau Direct Stakeholder Engagement and Communication. Yang ketiga, yaitu EDM 05.03, yaitu Monitor Stakeholder Engagement. Nah, pada EDM 05.01 sendiri, ini fokusnya pada evaluasi keterlibatan pemangku kepentingan dan persyaratan pelaporan. Ada 4 key activities di dalam EDM 05.01 ini. Yang pertama yaitu identifikasi pemangku kepentingan dan kelompokkan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua yaitu analisis persyaratan pelaporan wajib saat ini dan masa depan. Yang ketiga, evaluasi kebutuhan komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang keempat, tetapkan prinsip, format, dan saluran komunikasi. Sementara di EDM 05.02 ini fokusnya untuk mengelola keterlibatan dan komunikasi pemangku kepentingan. Key activities-nya ini ada 4 juga. Yang pertama, mengembangkan strategi komunikasi. Yang kedua, menetapkan mekanisme pelaporan wajib TI. Yang ketiga, menetapkan mekanisme validasi dan persetujuan pelaporan. Yang keempat, yaitu membangun mekanisme eskalasi dalam pelaporan. Sementara di EDM 05.03, ini fokusnya untuk memantau efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan. Key activities-nya ini ada 3. Yang pertama, evaluasi berkala keakuratan dan keandalan pelaporan wajib. Yang kedua yaitu evaluasi efektivitas, keterlibatan dan komunikasi pemangku kepentingan. Dan yang ketiga yaitu tentukan pemenuhan kebutuhan dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu tujuan dari APO 01. Tujuan dari APO 01 atau Manage the IT Management Framework ini ada 4. Yang pertama yaitu menyusun dan mengelola kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Yang kedua yaitu menyediakan pedoman dan kebijakan yang memastikan tata kelola TI berjalan dengan baik.
Yang ketiga, mengelola peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pengelolaan TI. Yang keempat, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar industri, dan praktik terbaik dalam tata kelola TI. Di APO 01 sendiri ada 3 proses utama, yaitu APO 01.01 yaitu Establish and Maintain the Management Framework for IT. Yang kedua, APO 01.02 yaitu Define and Communicate Policies and Procedures. Dan yang ketiga, APO 01.03 yaitu Evaluate and Improve the Management Framework. Di APO 01.01, fokusnya ini untuk membangun dan memelihara kerangka kerja tata kelola TI yang sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Key activitiesnya ada 4. Yang pertama, memahami visi, strategi, dan tantangan perusahaan. Yang kedua, menganalisis lingkungan internal termasuk budaya, resiko, dan kebijakan. Yang ketiga, menerapkan COVID Goals Cascade untuk menetapkan prioritas manajemen. Dan yang keempat, memvalidasi prioritas dengan praktik terbaik dan regulasi industri. Sementara di APO 01.02 ini fokusnya untuk memastikan pemangku kepentingan memahami dan menerapkan kebijakan TI yang telah ditetapkan. Key activitiesnya yang pertama, menyediakan sumber daya terampil untuk komunikasi. Yang kedua, menetapkan aturan dan rencana komunikasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan TI secara berkelanjutan dengan dukungan eksekutif. Dan yang keempat, memastikan informasi mencakup misi, kebijakan, dan peran dengan detail sesuai audiens. Sedangkan di APO 01.03, fokusnya ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas framework tata kelola TI secara berkala. Key activitiesnya yang pertama, mengembangkan model proses tata kelola TI sesuai prioritas. Yang kedua, menganalisis kesenjangan antara model target dan praktik saat ini. Yang ketiga, menyusun roadmap implementasi dan memantau dengan matriks. Nah, selanjutnya adalah manfaat implementasi dari EDM 05 dan APO 01. Yang pertama yaitu manfaat implementasi dari EDM 05. Yang pertama, manfaatnya yaitu transparansi dalam pengambilan keputusan TI. Yang kedua, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, identifikasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan manfaat implementasi dari APO 01 sendiri, yang pertama, struktur manajemen TI yang efektif. Yang kedua, efisiensi operasional dalam pengelolaan TI. Yang ketiga, reduksi resiko dan ketidakpastian. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan data yang akurat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.